dianggap berhasil menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak selama 2020 yang lalu. Komisi Nasional Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Polres Kapuas. Kedatangan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak di Polres Kapuas, disambut oleh Bupati Kapuas, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas. Aris Merdeka Sirait mengatakan pemberian piagam dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihaknya kepada jajaran penegak hukum di daerah setempat yang berhasil menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aris Sirait menambahkan data di Komnas Perlindungan Anak Republik Indonesia, kejahatan terhadap anak pada tahun 2020 ada sebanyak 2.726 kasus, dan 52%-nya didominasi tindak kejahatan seksual. Atas dukungan dari pemerintah daerah, maka kami memberikan penghargaan. Supaya apa? Supaya ini menjadi motivasi, khususnya pada para penyidik, sehingga tadi bisa kerjasama yang dengan baik antara polisi dengan Kejari, sehingga tuntutannya itu bisa maksimal. Nah, tentu dengan penghargaan itu saya kira ada ikatan emosional bagaimana saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Jadi kalau kita lihat di catatan akhir tahun 2020, jika saya bandingkan dengan data yang ada di Komnas Perlindungan Anak, kami menerima ada 2.726 kasus. 52% itu adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Pelakunya adalah orang terdekat. Sementara itu, Kapolres Kapuas, Ajun Komisaris Besar Polisi Manang Subeti mengatakan, selama 2020 yang lalu, penanganan kasus terhadap perlindungan anak yang ditangani ada 17 kasus. Dengan tersangka ada 17 orang dan menjadi korban ada 30 orang, serta saksi ada 16 orang. Bahwa selama tahun 2020 ada 17 kasus yang kami tangani, dengan tersangka 17 orang dan korban lebih dari 30 orang ya, tapi yang menjadi saksi dalam proses atau korban secara langsung ada kurang lebih 16 orang, yang sisanya tidak bisa diminta keterangan dan juga tidak memberikan laporan. Jadi kasus kekerasan anak di wilayah Kapuas ini didominasi oleh kekerasan seksual dari keluarga dekat dengan motif dan ada juga dari tetangga, dari orang-orang yang memang sudah dikenal sebelumnya. Motifnya yang paling banyak adalah motif ekonomi dengan iming-iming ataupun imbalan sesuatu. Manang menambahkan kasus kekerasan terhadap anak didominasi kekerasan seksual yang dilakukan orang-orang terdekat korban dan tetangga korban atau orang-orang yang sudah kenal dengan korban. Karena faktor ekonomi, sebagian besar korban diiming-imingkan imbalan uang. Ali Huan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.